karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hadis ke-12, hadis dari Abu Hurairah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masingnya punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jika sesuatu terjadi pada dirimu, maka jangan engkau berkata, seandainya saja aku melakukan ini, tentu yang terjadi adalah ini dan itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tapi ucapkanlah, Allah telah menakdirkan dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena kata kalau saja, seandainya ini membuka amalan setan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya, dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas sabda Nabi dari hadis tadi, bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Dan sudah kita bahas perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan sabda Nabi ini, bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Apa perkara yang bermanfaat? Itu ada dua, perkara dunia dan perkara agama, akhirat. Perkara agama dan perkara dunia. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi semangat melakukan perkara yang bermanfaat, bermanfaat dalam masalah agama maupun dunia. Nah, terus apa yang dimaksud perkara bermanfaat dalam masalah agama? Kata Syekh, maksud perkara bermanfaat dalam masalah agama itu dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Berarti kita harus semangat dalam mencari ilmu yang bermanfaat dan semangat dalam melakukan amal soleh. Nah, itu maksudnya. Dan ilmu yang bermanfaat, jadi kita harus bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat dan semangat dalam melakukan amal soleh. Lantas apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Syekh menjelaskan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu al-muzakkilil qulubi wal arwah, yaitu ilmu yang membersihkan hati dan roh. Artinya membersihkan batin kita. Kenapa bukan membersihkan lahir kita? Kalau lahir kita itu lain lagi ya. Ya bisa juga dalam Islam pun kita diperintahkan membersihkan lahir dan batinnya. Cuma kalau lahir, fitrah manusia nggak suka dengan yang kotor, nggak perlu diajarin itu ngerti. Misalnya seorang jatuh ke lumpur, apa perlu diajarin? Ayo bersihkan baju keluar, perlu kan? Nah, tapi kalau membersihkan batin ini perlu. Karena banyak orang yang tidak menyangka, tidak mengira kalau hatinya kotor. Nah, kalau hatinya kotor berarti perlu dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membersihkan hati dan roh kita. Al-muthamir li sa'adatid darain, yang membuahkan kebahagiaan di dua negeri. Maksudnya apa itu dua negeri? Negeri dunia dan akhirat. Nah, artinya ilmu bermanfaat itu bisa membuat kita bahagia di dunia maupun akhirat. Nah, apa ilmu yang membersihkan hati dan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat? Syekh menyebutkan yaitu yang dibawa oleh Rasul. Ya, contohnya apa? Hadis, tafsir, fikih. Kalau hadis ini seperti yang kita bahas ini, kita belajar ilmu hadis. Fikih hadis, kandungan hadis. Nah, ketika kita belajar hadis, dan kita sedang belajar ilmu yang bermanfaat, dan itu bisa membersihkan hati kita, roh kita, dan membuat kita bahagia. Ya, bahasa ya. Mungkin timbul pertanyaan, ini ada orang
agama baik, udah banyak yang dia pelajari, tapi hidupnya selalu besar. Gimana? Jadi yang salah ilmunya atau orangnya? Orangnya. Sama seperti gini, Pak. Sabun ini kan berfungsi membersihkan badan kita kan, ya tidak? Mandi pakai sabun kan membersihkan badan kita. Nah, kalau ada orang sudah mandi tapi masih kotor, berarti yang dipersalahkan sabunnya atau orangnya? Orangnya. Nah, begitu pula ilmu ini. Ilmu hadis ini membuat kita bahagia, membuat kita, roh kita, hati kita bersih. Tapi kalau ada orang sudah belajar hadis lama banyak, tapi masih tidak bahagia, maka yang disalahkan bukan ilmunya, orangnya. Berarti orangnya pertama belajarnya tidak ikhlas. Mungkin niatnya apa? Ya, cari dunia diantaranya. Atau kedua, selain tidak ikhlas, ya dia punya tujuan lain selain Allah, dunia atau pamer dan semacamnya. Ya. Atau yang dipelajari salah, dia mengira belajar hadis ternyata bukan hadis. Nah ini makanya penting kita belajar ilmu hadis ya. Belajar hadis bisa menyucikan hati kita, membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Begitu juga tafsir. Tafsir apa maksudnya? Tafsir Al-Quran ya, bukan tafsir apa gitu ya. Begitu juga fikih. Belajar fikih, tata cara ibadah, tata cara dagang, tata cara bermuamalah, berhubungan antara suami dan istri. Ini juga bisa bikin kita bahagia. Kok bisa dia? Karena banyak cekcokan, keributan di rumah tangga, di antaranya karena apa? Orangnya tidak punya ilmu menyelesaikan masalah rumah tangga. Akhirnya apa? Kalau orang tidak punya ilmu, jadi apa yang muncul dari dirinya? Jadi seseorang suami ribut dengan istri ini. Kalau nggak punya ilmu, apa yang terjadi? Emosi yang ada kan? Atau yang main tangan atau dan semacamnya. Tapi kalau orang punya ilmu seperti itu. Kalau orang berilmu, kalau dia punya istri yang tidak baik, dia akan memperlakukan istrinya dengan baik, walaupun dia tidak baik. Kalau bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau tidak bisa dipertahankan, cerahi dengan cara yang baik. Nah ini orang yang berilmu, orang yang soleh. Tapi orang yang tidak berilmu, kalau punya istri, istrinya disakiti. Kalau pun diceraikan dengan cara yang tidak baik. Nah maka sini pentingnya ilmu ya. Ilmu fikih juga penting ya. Itu membuat kita bahagia dan juga membersihkan hati kita. Dan selain itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat, kata Syekh, seluruh ilmu yang membantu kita memahami semua tadi, membuat kita paham tafsir Al-Quran, membuat kita paham hadits Nabi, membuat kita paham akal fikih. Ilmu apa? Kata Syekh, ulumil arabiyah, ilmu bahasa Arab. Nah ini juga termasuk ilmu bermanfaat Bapak ya. Jadi jangan kita anggap remeh bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab, dia juga sebenarnya sedang mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau niatnya ikhlas, akan Allah buat dia bahagia. Ya. Karena ikhlas itu dia akan mencari memahami Al-Quran, belajar bahasa memahami Al-Quran, dan akan Allah berkahi. Ya. Nah ini tapi perlu kita ketahui hasabi halatil waqti wal mawdi' alladhi fihil insan. Nah tapi ilmu yang membantu ini bahasa Arab. Nah karena ini kan ilmu fardu kifayah misalnya ya. Beda dengan ilmu tauhid, akidah ini fardu ain. Ilmu fikih ibadah ini fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Nggak bisa diwakili sebagai muslim. Nah, tapi kalau ilmu bahasa Arab ini bukan kewajiban setiap muslim. Kewajiban muslim tertentu dalam jumlah yang cukup. Artinya kalau muslim ini jam 3-4 sudah belajar bahasa Arab dan cukup untuk memenuhi masyarakat, maka yang lain nggak wajib belajar bahasa Arab. Tapi kalau jumlahnya tidak cukup, dalam satu kampung yang belajar bahasa Arab cuma 1 orang, padahal kebutuhan orang belajar bahasa Arab banyak, maka nanti yang wajib bukan 1 orang ini, yang lain pun jadi wajib bahasa Arab. Nah, ini penting Bapak ya. Dan ini sesuai dengan keadaan dan tempat seseorang. Artinya begini, bisa jadi dalam satu waktu kewajiban belajar bahasa Arab berbeda dengan waktu lain.
Contoh ini, di waktu tertentu, misalkan anggap tahun 2006, orang yang belajar bahasa Arab banyak sekali. Kalau dari pemerintah di negara Indonesia jumlah penduduk berapa? 200 berapa juta? 20 juta. Kurang lebih itulah. Anggap yang belajar bahasa Arab 110 juta orang. Itu sudah cukup itu. Jadi yang lain nggak terlalu ditekankan dari bahasa Arab. Ya, tapi kalau dari 220 juta yang belajar cuma 2 juta anggapnya, ini masih sangat kurang nih. Maka yang lain ditekankan untuk belajar bahasa Arab. Bahkan bisa jadi fardu ain belajar bahasa Arab. Nah ini Bapak ya, tergantung keadaan dan tempatnya. Artinya gini, tempatnya juga sama. Misalkan di satu tempat orang belajar bahasa Arab banyak, maka yang lain tidak terlalu ditekankan belajar bahasa Arab. Tapi kalau satu tempat yang belajar bahasa Arab hanya berapa gelintir, maka yang lain ditekankan untuk belajar bahasa Arab. Itu maksudnya ya. Ini tergantung, ditentukan apa seorang diwajibkan bimbing tergantung keadaan dan waktu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ya contohnya gini, di Siberut dengan di Padang, mana yang kira-kira lebih ditekankan belajar bahasa Arab? Di Padang atau di Siberut? Kira-kira yang banyak belajar bahasa Arab di Siberut atau di Padang? Di Padang kan? Berarti di Siberut lebih ditekankan lagi dibandingkan di Padang. Kalau di Padang banyak orang belajar bahasa Arab, jadi nggak terlalu ditekankan. Tapi makin sedikit orang yang belajar suatu ilmu bahasa Arab, makin ditekankan lagi belajar bahasa Arab. Ya. Itu maksudnya Bapak ya. Wal halat dalam kita syekh ini, wal halatu taqlidiyah an yajtahida talibul ilmi fi hifdhi mukhtasarin min mukhtasaratil fanni alladhi yashtaghilu fihi. Gambaran secara umum untuk mempermudah kita memahami tadi, kata Syekh, hendaknya seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh menghafal ringkasan dari ilmu yang hendak dia pelajari. Jadi kalau bisa kita dihafalkan ilmu, ringkasan dari ilmu, pokok ilmu yang kita pelajari. Contohnya hadis ada pokoknya, ringkasannya kita hafalkan. Fikih hafalkan. Lalu tadi hadis apa? Fikih, hadis, tauhid bisa kita hafalkan. Nah, ini kalau mampu, fa in ta'addara wa ta'assara 'ala hifdhil lafdhan falyukarrirhu katsiran mutadabbiran li ma'ani. Tapi kalau dia tidak mampu menghafal, terutama karena faktor apa? Usia misalkan, atau terasa berat, tidak mampu, atau dia kalau tidak mampu dia benar-benar yakin kan kemampuan otaknya sudah benar-benar sulit ya. Ini tidak mampu, atau mampu tapi berat. Nah, kalau memang dia tidak mampu menghafal, berat untuk menghafal, maka hendaknya sering diulang-ulang. Ya, sambil memahami, merenungkan maknanya. Makna tadi, maksudnya ringkasan dari ilmu hadis, fikih, akidah dan semacamnya. Kenapa diulang-ulang sambil merenungkan maknanya? Hatta tarassakha ma'anihi fi qalbi. Diulang-ulang sambil merenungkan maknanya supaya ini tertanam kuat di hatinya. Jadi yang ringkasan itu apa? Ini diulang-ulang ya. Contohnya kalau dalam masalah hadis Arba'in Nawawi, kalau saya hafalkan. Kalau nggak bisa diulang-ulang, oh hadisnya gini, oh ininya syarahnya penjelasannya gini, terus direnungkan. Nah dengan diulang-ulang tempel itu, ya kan? Begitu ya. Nah sampai maknanya itu membekas, tertanam kuat dalam hatinya. Nah kalau sudah ini, tsumma takunu baqi kutubiha dan tanka tafsir wa tawdih wa tafri' li hadzal asli alladhi 'arafa wa adraka. Nah kalau dia sudah hafal tadi pada diulang-ulang matanya, ringkasannya, nanti buku-buku lain yang ada hubungan dengan ini nanti akan berfungsi sebagai tafsir, penjelasan dan pengembangan dari ilmu yang dia pelajari. Artinya begini Pak, kalau kita sudah menghafalkan dasarnya atau ringkasannya, kalau hadis tadi Arba'in Nawawi, fikih misalnya Ad-Durarul Bahiyah, kalau kita tauhid misalkan usulul thalatha, kita udah hafal atau tidak hafal tapi sering ulang. Nah kalau ini sudah benar-benar nempel di kepala sama hati, nanti buku lain itu cuma pelengkap aja. Karena kita sudah punya dasarnya, Bapak ya. Kalau dasarnya sudah kuat, yang lain sekedar ibaratnya kayak wisata bukan.
Jadi ini yang dipelajari usul falsafah ternyata ada di buku ini terus. Nah itu maksudnya, jelas ya. Nah kalau dia sudah menguasai dasarnya, dihafal atau diulang-ulang, maka buku-buku lain nanti fungsinya sebagai tafsir saja, penjelasan dan pengembangan dari pokok itu. Kan kita ibaratnya rumus. Kalau kita udah menguasai rumus, penjabarannya tinggal lihat saja, tinggal di percobaan saja. Kita sudah hafal rumus matematika, tahu maknanya, tahu artinya, maka selanjutnya apa? Tinggal kita otak-atik rumus. Kalau 2 tambah 2 tambah 4 berarti rumus gitu. Nah itu ya maksudnya. Lalu kata Syekh di sini, fa innal insan idza hafidhal usul wa saru milkatun tamatun fi ma'rifatiha hanat 'alai kutubul fanni kulliha sigharuha wa kibaruha. Jika seorang sudah hafal dasar-dasarnya tadi, yang ringkasan tadi, jadi namanya belajar agama itu orang nggak bisa langsung mulai dari yang dasar dulu. Nah, kalau dasarnya ini sudah hafal dan seseorang ini sudah punya kemampuan yang sempurna untuk memahaminya, jadi dia udah hafal terus paham, benar-benar paham arti ringkasan tadi, maka kalau sudah begini, buku-buku ilmu baik yang besar maupun kecil tentang itu akan terasa mudah. Kalau kita dasarnya sudah kuat, maka nanti kalau ada buku-buku tentang ini mudah. Mau buku yang tebal, tipis, mudah dipahami. Nah, kata Syekh di sini penutup, waman dhayya'al usul hurrimal usul. Siapa yang menyia-nyiakan pokok ilmu, dasar-dasar ilmu, maka dia akan terhalangi dari kelanjutan ilmu. Artinya gini, kalau kita bisa menguasai dasar suatu ilmu, maka kelanjutan ilmu itu mudah. Tapi kalau dasarnya tidak dikuasai, kelanjutannya akan susah. Betul tidak? Yang tadi bilang, saya supaya nggak terlalu bingung dalam hitung-menghitung, yang paling dasar tentang apa? Tambah menambah kan? 2 tambah 2 9 4, 2 atau 2 kurangi 1 9 1. Ya tidak? Nah, kalau ada orang nih, dia hitung-hitung dia nggak menguasai, sering salah. Tambah 2 tambah 3 berapa ya? 2 nih. 10 dikurangi 5 berapa ya? 7. Ini sering salah. Penambahan pengurangan sering salah. Setelah itu dia belum menguasai penambahan dan pengurangan, dia langsung belajar teori aljabar misalnya. Apa yang terjadi? Pusing dia kan? Pusing, dia nggak akan menguasai karena dasarnya belum dia kuasai, dia langsung belajar lanjutan. Nah gitu ibaratnya. Maka kalau kita ingin menguasai ilmu agama, kuasai dasarnya. Kalau dasarnya tidak kuasai, atasnya insya Allah mudah. Betul tidak? Ya sama seperti kita bangun rumah, pondasinya harus kuat kan? Apa artinya kita bikin tiang yang bagus, pondasinya roboh atau kropos? Kalau pondasinya kropos, apa yang terjadi? Runtuh walaupun ininya bagus. Nah ibaratnya gitu. Kalau kita ingin menguasai ilmu agama, kuasai dasarnya. Nanti dasarnya kita kuasai, nanti cabangnya akan mudah gitu. Nah ini ya. Lalu kata Syekh sini, faman harasa ala hadzal ladzi dzakarnahu wasta'ana billahi a'anahu Allah wa baraka fi ilmihi wa tariqihi alladzi sa'a. Siapa yang bersungguh-sungguh mempraktekkan yang sudah kami sebutkan, tadi Syekh sudah menyebutkan kan, kalau kita ingin menguasai ilmu agama, kuasai apa? Dasarnya. Pertama dihafal. Kalau tidak sanggup, diulang-ulang. Nah, nanti kalau sudah diulang-ulang, tempel di kepala kita dan hati kita, tinggal kita baca buku berikutnya mudah gitu. Nah kata Syekh, siapa yang sungguh-sungguh melakukan apa yang telah kami sebutkan, lalu dia memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya, memberkahi ilmunya dan jalan yang dia tempuh. Nah artinya bahwa selain kita menempuh jalan sesuai yang digariskan ulama, kita juga memohon kepada Allah. Itu gitu. Menempuh jalan yang benar, lalu memohon kepada Allah. Kalau soal menempuh, saya tahu nih cara yang benar dalam belajar agama disebutkan ulama ini, tapi dia nggak memohon kepada Allah. Dia merasa saya ini orang yang cerdas,
hafalan saya kuat. Bisa dia nanti menguasai? Nggak bisa, nggak akan Allah berkahi. Ya. Begitu pula ada orang cuma berdoa, tapi dia nggak mengikuti jalan yang digariskan ulama. Bisa? Ini juga bisa. Dan biasanya Bapak ya, orang kalau belajar agama lalu tidak sesuai dengan cara yang dijelaskan para ulama. Misalkan dia belajar langsung dari kitab-kitab tebal, bukan kitab-kitab tipis. Biasanya orang seperti ini niatnya bukan karena Allah. Dia tergesa-gesa, dia pengen cepat tampil. Oh ini hebat dia, dia sudah membaca misalnya kutub sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal Arba'in Nawawi itu nggak pernah dia pelajari. Belajar kita umum. Atau dia belum belajar matan fikih yang tipis, misalkan kalau di madzhab Syafi'i itu Sakinatun Najah misalkan, dia langsung al-majmu' syarhul muhadzab Syafi'i. Nah orang belum belajar tipis, langsung belajar tebal, tandanya orang ini nggak ikhlas. Mungkin misalnya ikhlas, kenapa? Niatnya ini cepat tampil, ingin dipuji orang, hebat dia belajar, tidak tebal. Nah kita jangan seperti itu. Kayak belajar itu bukan untuk tampil, tapi niat utamanya itu apa? Mengobati kebodohan kita. Nanti lama terserah lama, kita nggak mencari penilaian manusia. Makanya ada seorang ustaz, dia udah di Yaman, udah belajar usul thalatha udah berkali-kali, bertahun-tahun. Nah belajar, dan beliau ini udah belajar di Yaman ya, udah 4 tahun. Matan akidah udah dia kuasai, hadis sudah kuasai, fikih sudah dia kuasai. Nah ketika itu ditakdirkan oleh Allah, takdirkan ustaz ini bisa belajar di Arab Saudi, tepatnya di Arab Saudi bagian selatan, provinsi Jizan. Nah beliau belajar kepada Mufti Jizan, Arab Saudi Selatan, Syekh Ahmad Yahya An-Najm. Nah langsung datang dari jauh. Nah Syekh Ahmad Yahya An-Najm senang lihat, ini ada orang dari luar, dari Indonesia, datang ke Jizan. Dia usah di sini. Ditanya, Syekh, kapan saya bisa belajar? Sekarang. Baru datang langsung semangat saya bayangkan. Jadi saya nggak nunggu nanti lah pada asal sekarang. Belajar apa Syekh? Usul thalatha. Padahal nggak sekelas ustaz ini, 4 tahun di Yaman. Udah belajar usul thalatha udah putin di luar kepala, tapi di hadapan ini Syekh bilang usul thalatha. Ibaratnya udah tinggi, diturunkan lagi. Ya sampai dia udah belajar kitab Fathul Majid, kitab Aqidah Tahawiyah, kitab-kitab tinggi. Ternyata ketika berada di depan Syekh ini dari usul thalatha yang dasar lagi. Nah, apa reaksi Ustaz ini jawab? Tetap belajar. Mungkin kalau kita saya udah belajar usul thalatha 24 kali, masa belajar lagi? Nah, tapi Syekh Ustaz ini nggak seperti itu, dia belajar. Nah, kata Ustaz ini, kalau seorang ketika itu diminta Syekh belajar apa Syekh? Usul thalatha. Dalam artinya kenapa usul thalatha? Saya sudah sering belajar. Nah orang seperti ini tidak ikhlas belajar dalam ilmu. Orang yang ikhlas benar-benar dia menuntut ilmu karena mencari pahala dari Allah. Dia nggak mikir lamanya menuntut ilmu. Walaupun ilmu itu sudah dia pelajari, lalu dia belajar di guru lain masalah. Karena apa Bapak? Ilmu itu dengan diulang akan apa? Nempel. Dan bisa jadi kita belajar ke guru A, kitabnya sama usul thalatha, lalu belajar ke guru B, usul thalatha juga. Kemungkinan besar faidah dari A dan B salah, bisa jadi beda. Dari A mungkin ada faidah dari sisi nahwu, dari B faidah dari sisi fikih. Mungkin tidak? Mungkin. Makanya nggak ada ruginya belajar diulang-ulang. Dan itu tanda seorang ikhlas dalam belajar. Justru kalau orang baru belajar sekali ngerasa udah ngerti segala-galanya, nanti diulang lagi, sudah paham itu. Nah ini orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas belajar ilmu agama diulang-ulang nggak masalah gitu. Dia tetap senang. Karena dengan diulang ilmu akan nempel. Ya, jelas ya. Ini penting nih. Jadi kita ikuti metode yang dituntunkan oleh pendahulu kita yang soleh. Mereka belajar agama metodenya ini tinggal ikut saja sambil memohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita sudah menjalankan itu,
mengikuti, belajar agama, mengikuti metode ulama terdahulu, plus meminta tolong pada Allah, Allah akan nolong, kata Syekh, dan memberkahi ilmu kita dan jalan kita. Nah ini yang kita inginkan kan berkah kan? Nggak cuma nambah ilmu tapi nggak berkah. Nah itu keterangan Syekh. Lalu kata Syekh, wa man salaka fi talabil ilmi wa li hadhihi tariqati nafi'ah fatat 'alaihi al-awqat wa lam yudrik illa al-'ana kama huwa ma'rufun bi tajribah wal waqi'u yashhadu bihi. Siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, artinya belajar agama, belajar ilmu, tapi bukan dengan cara yang tadi, cara yang bermanfaat tadi, bukan cara yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, maka akibatnya waktunya akan terbuang sia-sia dan dia hanya mendapatkan al-ana, keletihan. Artinya bahwa kalau kita belajar tidak sesuai dengan yang digariskan oleh para ulama terdahulu, ya kita akan waktu kita terbuang sia-sia. Yang harusnya misalkan dalam 4 tahun kita sudah bisa menguasai ilmu-ilmu ini, karena kita belajar yang bukan dengan cara yang digariskan ulama terdahulu, akhirnya apa? 4 tahun sia-sia begitu aja, lenyap gitu saja. Dan yang didapatkan cuma apa tadi? Latihan. Nah ini Bapak ya, maka belajar juga ada caranya. Sebagaimana ibadah juga ada caranya, ya. Jadi kan kita ibadah sholat, ada caranya nggak? Ada kan? Tata caranya ada, begitu pula belajar. Nah, bagaimana cara belajar yang baik? Nggak usah kita masih belajar agama ya, kita pembahasan bukan ilmu dunia ya. Kita ingin menguasai ilmu agama, bagaimana caranya? Ya tinggal tiru saja ulama dahulu. Nggak usah kita bikin apa cara belajar yang baru, nggak, cukup ikuti metode ulama terdahulu. Oh, ulama terdahulu kalau ingin menguasai ilmu belajar kitab ini dan kita ikuti saja. Kalau kita ngikuti udah. Ya tapi kalau kita mencoba mungkin ini dulu, akhirnya apa? Waktu sudah banyak terbuang, ternyata yang kita kuasai cuma 1-2 saja. Ini sia-sia. Sampai ya. Nah, sekali lagi kalau orang yang belajar ilmu agama ya, disapa dengan cara selain yang disebutkan Syekh tadi, bukan dengan cara yang bermanfaat, maka waktunya akan terbuang dan dia hanya mendapatkan keletihan sebagaimana itu diakui lewat percobaan. Artinya sudah bisa dilihat dan berdasarkan pengalaman. Kalau orang belajar nih, contohnya belajar bukan dari yang tipis-tipis tapi yang tebal, apa yang terjadi? Orangnya pusing kan? Ya tidak? Akhirnya berhenti. Nah begitu. Dan fakta kenyataan menguatkan demikian. Jadi saksi demikian. Nah ini Bapak ya, jadi penting kita belajar tuh dengan cara yang digariskan para ulama. Lalu kata Syaikhnya, sallallahu lahu mu'alliman yuhsinu tariqat at-ta'lim wa masakat tafhim tamma lahu sababul musilu ilal ilm. Kalau Allah mudahkan baginya pengajar yang bagus dalam cara mengajar dan bagus dalam memahamkan ilmu, maka sempurnalah baginya sebab yang mengantarkan ilmu. Artinya gini, kalau seorang misalkan tadi sudah mengetahui cara untuk menguasai ilmu adalah begini, dia udah tahu dan dia memohon kepada Allah, dia akan sampai, dia tidak akan menguasai ilmu tersebut. Nah ini kalau misalkan ditambah, dia juga punya guru yang pintar atau bisa memahamkan ilmu kepada seorang, dia punya keunggulan dalam membuat orang paham, maka makin sempurna lagi sebab yang mengantarkan dia pada ilmu. Artinya nurun ala nur, misalnya cahaya di atas cahaya, kenikmatannya berlipat-lipat ganda. Jelas apa ya? Nah itu perkara bermanfaat yang pertama dalam masalah apa? Dunia apa agama? Agama. Apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kita diperintahkan untuk semangat dalam mengejar perkara yang bermanfaat dalam masalah agama. Apa itu pertama? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibawa oleh Rasul. Nah perkara kedua, perkara bermanfaat dalam masalah agama, kata Syekh, yaitu al-amalus sholeh. Amal soleh. Amal soleh. Apa itu amal soleh?
Syekh menyebutkan wa ammal amru tsani wa wal amalu shalih fa huwa alladhi jama'a ikhlas lillah wal mutaba'ata lir rasul. Ada pun perkara kedua, perkara bermanfaat dalam masalah agama kedua, yaitu amal soleh. Soleh artinya apa? Baik. Nah, apa yang dimaksud amal baik? Yaitu amal yang menggabungkan keikhlasan kepada Allah dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amal soleh. Pertama ikhlas, dia amalnya karena Allah. Kedua, caranya mengikuti Rasul. Maka kalau ada orang nih melakukan amal, niatnya bukan karena Allah, berarti amal soleh bukan? Amal soleh, amal soleh namanya. Atau seorang ikhlas melakukan amalan, tapi amalannya tidak dipraktekkan oleh Rasul, berarti amal soleh bukan? Tidak. Ya maka amal soleh harus dua. Ikhlas melakukannya, lalu caranya sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak ya? Ya mungkin sampai sini dulu. Berarti kita sudah sampai perkara bermanfaat dalam masalah apa? Dan masih dalam masalah agama. Dalam masalah dunia nanti ya. Dalam masalah agama, yaitu ada dua. Pertama apa? Perkara yang bermanfaat dalam masalah agama, ilmu yang bermanfaat. Lalu kedua, amal soleh. Nah, pembahasan amal soleh insyaallah akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.